Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fajriya dari kelas PAI 3D. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bangsa atau suku yang berhubungan dengan Islam. Di antaranya yaitu bangsa atau suku Arab, bangsa Mongol, dan Turki. Yang pertama adalah sejarah bangsa Arab. Bangsa Arab memiliki peradaban jauh sebelum Islam muncul di sana. Sejarawan Muslim membagi penduduk Arab menjadi 3 kategori. Di antaranya yaitu ada bangsa Arab Al-Baidah yang biasa kita sebut dengan Arab kuno. Kemudian ada bangsa Arab Al-Arabiyah yang biasa kita sebut dengan Arab pribumi. Dan yang terakhir ada bangsa Arab Al-Mustaribah yang biasa kita sebut dengan Arab pendatang. Eksistensi Arab kuno tidak terdeteksi oleh sejarah, kecuali beberapa kaum yang dikisahkan dalam Al-Quran dan kitab-kitab terdahulu. Arab pribumi adalah 2 golongan besar, yaitu golongan Khotaniyah dan Adnaniyun. Kedua golongan tersebut merupakan golongan yang masih ada nasabnya dari Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam yang berasal dari negara Yaman. Sedangkan bangsa Arab pendatang merupakan seseorang yang bukan dari orang Arab itu sendiri, namun mereka datang hanya sekedar untuk berkunjung maupun hanya untuk ikut berdagang saja. Dalam segi tempat tinggal, bangsa Arab terbagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu yang pertama Ahlu Al-Hadofah yang biasa kita sebut dengan penduduk kota, dan yang kedua yaitu Ahlu Al-Badiyah yang biasa kita sebut dengan penduduk gurun pasir. Peradaban pra-Islam sering pula dikenal dengan nama era jahiliyah. Peradaban pra-Islam pada zaman jahiliyah itu sangatlah berada pada kondisi buruk, yang mana pada kondisi tersebut kedudukan seorang wanita itu tidak berharga, yakni dipandang sebelah mata oleh para penduduk bangsa Arab. Bahkan bayi perempuan yang baru lahir pun langsung dibunuh pada zaman jahiliyah tersebut. Namun perlu dipahami bahwa tradisi tersebut tidak terjadi di seluruh suku Arab, hanya saja beberapa suku yang menggunakan tradisi tersebut. Hal ini terjadi karena kebanyakan anak perempuan menurut mereka hanya penyebab kemiskinan dan aib bagi keluarganya saja. Bangsa Arab juga dikenal hidup dalam kabilah-kabilah. Mereka hidup berdampingan antara kabilah yang satu dengan kabilah yang lain. Namun dengan adanya perjanjian damai yang disebut Al-Ahlaf, kecintaan mereka terhadap kabilah-kabilah atau sesama garis keturunan nasab mengalahkan kecintaan mereka terhadap hal lainnya. Fanatisme kabilah ini seringkali menimbulkan percekcokan dengan kabilah lain yang berujung pada peperangan. Kemudian bentuk pemerintahan Arab kala itu adalah berbentuk oligarki atau pemerintahan oleh suatu kelompok. Pusat pemerintahan Arab kala itu adalah Dar al-Nadwa yang bertugas sebagai majelis asyura. Bangsa Arab pra-Islam memiliki kemajuan di bidang perekonomian, khususnya dalam aspek pertanian dan perdagangan. Hal tersebut didukung dengan fakta bahwa Mekah memiliki peran strategis karena merupakan jalur persilangan ekonomi internasional. Suku bangsa Mongol. Bangsa Mongol merupakan salah satu bangsa yang memiliki pengaruh besar terhadap sejarah perjalanan dunia, yang mampu mengubah tataran keadaan perekonomian, politik, sosial, dan kebudayaan suatu bangsa. Bangsa Mongol juga tercatat dalam sejarah Islam adalah sebagai salah satu bangsa yang menjadi penyebab penghancur penyebaran Islam di dunia. Namun sejarah lain juga mencatat bahwa salah satu keturunan dari bangsa Mongol, yakni keturunan Genghis Khan, yang menjadikan perluasan penyebaran Islam di dunia. Secara geografis, bangsa Mongol yang berasal dari dataran Asia Timur berbatasan secara langsung dengan Rusia di sebelah utara dan Cina. Geografi negara ini adalah Gurun Gobi di bagian selatan. Sedangkan secara wilayah, bangsa Mongol berasal dari daratan pegunungan Mongolia.
Dalam rentang waktu yang sangat panjang, kehidupan bangsa Mongol tetaplah sederhana. Kemudian, sistem keagamaan bangsa Mongol yang tetap mengakui adanya Yang Maha Kuasa. Akan tetapi mereka tidak beribadah kepadanya, melainkan menyembah kepada arwah, terutama roh jahat. Selain menyembah kepada para binatang, masyarakat bangsa Mongol sangatlah memuliakan arwah nenek moyangnya yang mereka anggap masih berkuasa untuk mengatur kehidupan keturunannya. Asal mula bangsa Mongol ialah berasal dari masyarakat hutan yang mendiami Siberia dan Mongol luar di sekitar Danau Baikal. Sebenarnya bangsa Mongol adalah bangsa yang bukanlah suku nomad yang berpindah-pindah dari satu step ke step yang lainnya. Fakta sejarah mengatakan bahwa pelopor bangsa Mongol adalah Yasugei Baharudin Khan yang merupakan ayah dari Chinggis Khan. Setelah kematian Yasugei, Chinggis Khan memimpin bangsa Mongol untuk menggantikannya. Bangsa Mongol menaklukkan hampir sebagian peradaban besar di dunia. Pada puncaknya, yaitu peradaban dunia dan Islam, jatuh kepada tangan bangsa Mongol tepatnya yaitu pada abad pertengahan, yang di bawah pimpinan Hulagu Khan, cucu dari Genghis Khan, yang merupakan sebagai sosok legendaris penakluk bangsa-bangsa di dunia. Pada tahun 1200 Masehi, Raja Yegusi Baharudin Khan mendapatkan gelar menjadi Genghis Khan yang memiliki arti raja yang perkasa. Genghis Khan juga mengatur beberapa kehidupan beragama dengan tidak boleh merugikan antara satu sama lain. Mereka mempercayai super kekuatan, yakni satu Tuhan, meskipun mereka tidak menyembahnya. Bahkan Raja Genghis Khan juga membebaskan pembayaran pajak bagi keluarga Kanjeng Nabi Muhammad dan juga pembebasan pajak bagi para penghafal Al-Quran, para tabib, para ulama, dan para orang-orang soleh. Dalam hal militer, wanita mempunyai kewajiban yang sama dengan kaum laki-laki, yakni ikut serta berperang ke medan perang. Dengan demikian, kerajaan Genghis Khan melaju pesat di bidang kemiliteran. Sejarah Islam juga mencatat bahwa pada tahun 1258 Masehi, pasukan Mongol menyerbu dan menyerang kekhalifahan Islam Abbasiyah. Genghis Khan meninggal dunia pada tahun 1227 Masehi. Semasa hidupnya beliau sangat terkenal dengan raja yang sangat kejam. Ketika Raja Genghis Khan merasa dirinya sudah dekat dengan kematiannya, kemudian dia menyerahkan kerajaannya kepada 4 orang anaknya. Di antara keempat anaknya, yang pertama ialah Joki, anak yang sulung yang mendapatkan wilayah Siberia bagian barat, dan Stepa Kipchak yang membentang hingga ke Rusia Selatan. Di dalamnya terdapat Hawarij, namun ia meninggal dunia sebelum wafat ayahnya, dan wilayah warisan itu diberikan kepada anak Joki yang bernama Batu dan Orda. Menurut salah satu sejarah, anak dari Jaki Khan lah yang mulai mengenal Islam. Islam mempengaruhi anak Joki Khan karena Joki Khan menikahi seorang putri bernama Risalah binti Hawarizm Shah, yakni salah satu putri dari kerajaan yang tercangkup dalam kekuasaan Joki Khan. Kemudian anak kedua dari Genghis Khan bernama Chagatai. Chagatai mendapatkan wilayah yang membentang ke timur Transosiana hingga ke Turkistan Timur atau Turkistan Cina. Cabang-cabang dari keturunan Chagatai yang bermukim di Transosiana segera masuk ke dalam lingkungan pengaruh Islam. Kemudian anak ketiga dari Genghis Khan bernama Ogedei. Ogedei yang terpilih oleh Dewan Pemimpin Mongol untuk menggantikan ayahnya sebagai Khan Agung yang mempunyai wilayah di Pamirs dan Tian Shan.
Kemudian anak terakhir dari Genghis Khan adalah Tolui. Si bungsu mendapatkan bagian wilayah Mongolia sendiri. Anak-anaknya yakni Mongke dan Kubilai Khan menggantikan Ogedai sebagai Khan Agung. Mongke bertahan di Mongolia yang beribu kota di Karakorum. Sedangkan Kubilai Khan menaklukkan Cina dan berkuasa di sana yang dikenal sebagai dinasti Yuan yang memerintah hingga abad ke-14. Suku Kerajaan Bangsa Turki. Suku bangsa Turki merupakan sebuah negara Timur Tengah yang wilayahnya terletak sebagian di benua Asia yang disebut dengan Anatolia atau sering disebut dengan Asia Kecil, dan sebagian wilayahnya lagi berada di benua Eropa yang sering kita sebut dengan Turkish Reich. Negara atau suku Turki sering disebut sebagai jembatan antara timur dan barat. Letaknya yang berada di dua benua ini menjadi faktor eksternal dalam sejarah, kebudayaan, dan politik di Turki. Bangsa Turki diperkirakan merupakan cabang dari sebuah rumpun bangsa yang dikenal dengan Ural Altaic. Mengenai suku atau bangsa Turki disebutkan dalam sumber berita dari Cina bahwa informasi paling awal mengenai bangsa Turki tersebut sudah ada sejak tahun 2356 sebelum Masehi, yang dikenal dengan nama Hyung-nung. Orang-orang Cina menyebutkan Hyung-nung sebagai tetangga sebelah barat laut mereka. Sejak awal keberadaannya, bangsa Turki telah mampu menunjukkan perannya dalam kancah politik. Dalam catatan sejarah yang bersumber dari Cina, bangsa Turki telah mampu membangun sebuah kerajaan besar bernama Attila pada abad ke-5 Masehi, yang mana terletak di tengah daratan Eropa. Keberhasilan bangsa Turki ini diraih setelah mereka pindah dari daerah asalnya. Wilayah Timur Tengah merupakan daerah terakhir yang dicapai oleh bangsa Turki dalam gelombang perpindahannya. Sebagian besar dari kerajaan-kerajaan yang berkuasa di Timur Tengah masih mampu bertahan dari rongrongan bangsa Turki. Tangguhnya pertahanan Timur Tengah ini membuat bangsa Turki mengalihkan daerah jajahannya ke wilayah-wilayah yang lebih lemah. Mereka menuju ke wilayah yang sekarang disebut dengan Rusia dan Eropa Timur. Sekelompok bangsa Turki masih menetap di daerah perbatasan Timur Tengah dan akhirnya berasimilasi dengan budaya setempat. Dalam proses asimilasinya, kelompok ini mulai menyukai budaya yang maju. Kelompok bangsa Turki yang sudah tersentuh dengan adanya budaya maju ini akhirnya pada tahun 522 Masehi membentuk sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Göktürk yang didirikan pada tahun 682 Masehi. Namun kemudian kerajaan tersebut hancur pada tahun 711 Masehi. Sumber sejarah yang berasal dari Cina dan Bizantium menyebutkan bahwa sejak abad ke-6 Masehi telah ada bangsa yang secara spesifik mempunyai nama Turki yang mampu mendirikan sebuah kerajaan besar. Kerajaan Turki tersebut membangun kekuasaan yang berlangsung sehingga tahun 744 Masehi. Awal mula ditemukannya kerajaan Turki ini ditandai dengan adanya manuskrip-manuskrip yang ditemukan di pinggiran Sungai Orkhon. Manuskrip-manuskrip yang ditemukan tersebut kemungkinan besar menjadi suatu tanda atau bukti adanya bangsa Turki dan menjadi bukti bahwa Orkhon merupakan daerah pusat pemerintahan mereka sejak akhir abad ke-7 Masehi.